Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh yang ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu benar, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang pertanyaan orang Saduki soal kebangkitan. Jadi bagi mereka, orang Saduki itu adalah orang yang tidak percayakan kebangkitan. Artinya kalau seorang itu sudah mati, ya sudah habislah riwayat tentang dia atau pembicaraan tentang dia sudah berakhir pada kematian. Dia menjadi dia dikuburkan dan kemudian menjadi tanah, dan sudah tidak ada lagi wacana atau diskusi setelah kematian itu. Tetapi berbeda dengan ajaran kita orang Kristiani, bahwa kebangkitan itu merupakan tujuan dari perjalanan hidup kita di dunia ini, atau akhir, atau merupakan kematian itu bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, tapi kebangkitan menjadi harapan setiap orang, di mana kebangkitan itu mengandaikan bahwa kita percaya kepada Kristus Yesus yang telah wafat dan bangkit. Dan setiap orang yang mengalami kebangkitan itu hidup bersama dengan Allah. Karena orang-orang Saduki tadi itu tidak percayakan kebangkitan, maka pola pikir mereka dalam berbicara dengan Yesus ya ada terpola oleh konsep dasar mereka, tesis dasar mereka tentang tidak percayakan kebangkitan. Jadi mereka menanyakan bahwa berarti nanti mereka mengangkat sebuah analogi, seorang perempuan menikah dengan 7 orang laki-laki, tetapi ketujuhnya meninggal, tidak meninggalkan keturunan, dan perempuan itu pun meninggal. Siapa yang beristrikan dia? Siapa yang suaminya nanti ditentukan pada hari kebangkitan itu? Itu adalah konsep mereka, konsep duniawi ya, konsep materi. Tapi di sini Yesus memberikan penegasan. Konsep mereka itu ya bukanlah konsep tentang kebangkitan, tapi konsep dunia ini. Bagi Yesus mengatakan
ketika seorang itu mati dan bangkit, dia itu lagi tidak dikawinkan, tidak makan dan minum, karena mereka sudah hidup di dalam Allah. Ya, dengan demikian menjadi jelas bahwa kebangkitan itu ya hidup di dalam Allah. Bukan lagi hidup seperti di dunia ini, kawin, makan, minum, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Kristiani percaya akan kebangkitan itu, dan itu adalah iman kita. Karena itu kematian bagi kita bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita, tapi merupakan awal kita menuju tanah asal kita, yaitu surgawi. Kita menuju kebangkitan bersama Kristus yang sudah menyiapkan jalan bagi kita masing-masing sesuai dengan porsi yang telah disediakan bagi kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, iman kita yang menjawabnya bukan logika duniawi ya, logika filosofis bukan, tetapi lebih pada logika iman kita ya, bahwa kematian itu merupakan awal dari perjalanan kita menuju kebangkitan, menuju hidup bersama dengan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.